Tentu ini adalah penulisan ulang teks Anda agar lebih siap dibaca. Jiwa penyembuh tanpa suara. Mengenali kekuatan dalam dirimu. Di dunia yang riuh dengan logika dan tuntutan, ada jiwa-jiwa yang berjalan sunyi, membawa kehadiran yang menyembuhkan tanpa perlu banyak bicara. Mereka mungkin adalah sahabat, keluarga, atau bahkan dirimu sendiri. Mereka tidak mencari panggung, namun setiap langkah mereka menjadi jalan pulang bagi hati yang tersesat. Video ini adalah cermin untuk mengenali 9 tanda bahwa kamu mungkin salah satu dari jiwa-jiwa langka itu, seorang penyembuh spiritual yang kuat, yang kekuatannya tidak terletak pada apa yang kamu lakukan, melainkan pada siapa kamu sebenarnya. Kehadiran yang menyembuhkan. Ada sesuatu dalam kehadiranmu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Kamu tidak memberikan solusi, mengucapkan mantra, atau selalu berbicara banyak. Namun, orang-orang pulang dari pertemuan denganmu dengan napas yang lebih ringan dan dada yang lebih lapang, seolah beban mereka luruh tanpa disadari. Ini bukan karena kamu sengaja mencoba menyembuhkan, melainkan karena kamu ada. Energi yang kamu pancarkan berbicara dalam bahasa yang lebih tua dari kata-kata. Ketika seseorang duduk di dekatmu, sistem saraf mereka merespons sebelum pikiran mereka bisa memahami apa yang sedang terjadi. Mereka merasa aman, tidak dihakimi, dan tanpa sadar mulai membuka lapisan-lapisan pertahanan diri. Ada ketenangan yang kamu bawa bukan karena kamu memaksakan kedamaian, tapi karena kamu menjadi damai. Inilah penyembuhan yang terjadi di celah-celah keheningan, menyentuh inti jiwa seseorang bukan dengan tangan, melainkan dengan getaran. Mereka tidak selalu tahu mengapa merasa lebih baik setelah bertemu denganmu, dan kamu pun tidak mencari pengakuan. Kamu hanya hadir, dan kehadiran itu adalah penyembuhan yang bekerja diam-diam, seperti angin lembut yang menyembuhkan luka tanpa disadari. Tubuhmu adalah radar emosi. Tubuhmu lebih dari sekadar wadah. Ia adalah radar halus yang menangkap sinyal emosional dari sekelilingmu. Ada momen-momen di mana kamu merasa gelisah, sesak, atau tiba-tiba ingin menangis tanpa sebab, padahal harimu baik-baik saja. Ini bukan emosimu, tapi kamu merasakannya seolah berasal dari dirimu sendiri, seolah tubuhmu memilih menjadi tempat transit bagi emosi yang tidak terucapkan. Kamu masuk ke dalam ruangan dan tahu siapa yang menyembunyikan luka di balik senyum. Kamu duduk di sebelah seseorang dan punggungmu terasa berat, seolah menanggung beban yang tak pernah kamu kenal. Ini bukan hanya empati, ini adalah bahasa tubuhmu yang berbicara dalam frekuensi tak kasat mata. Kamu menyerap, menangkap, dan mengartikan perasaan orang lain tanpa mereka perlu membuka mulut sekalipun. Namun, di balik kemampuan ini, ada panggilan untuk bijak membedakan. Tidak semua rasa harus kamu bawa pulang. Tidak semua energi perlu kamu simpan. Menjadi penyembuh bukan berarti menjadi wadah bagi semua luka, tapi kamu punya pilihan untuk menyadari, memahami, dan kemudian melepaskan. Sebab tubuhmu bukan tempat penampungan, melainkan jembatan antara yang tak terucap dan yang perlu disembuhkan. Ruang aman untuk berbagi. Kamu mungkin sering heran, mengapa orang asing bisa menceritakan hal paling pribadi kepadamu dalam hitungan menit? Atau mengapa teman yang biasanya tertutup mendadak menangis dan mengaku hal-hal yang bahkan belum mereka sadari sendiri? Jawabannya bukan karena kamu bertanya, tapi karena kamu mengizinkan. Kehadiranmu membawa semacam undangan sunyi. Aura yang kamu pancarkan memberi sinyal bahwa di sini tidak ada bahaya, tidak ada penilaian. Hanya ruang untuk menjadi apa adanya. Mereka tidak harus menjelaskan atau membela diri. Dalam atmosfer yang kamu bawa, emosi menemukan jalan untuk muncul ke permukaan. Dan seringkali, itulah pertama kalinya seseorang benar-benar mendengar dirinya sendiri. Kamu menciptakan ruang yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Tempat di mana kata-kata bisa mengalir tanpa rasa takut, di mana luka bisa menganga tanpa merasa lemah. Dan dalam ruang itu mereka mulai menyembuhkan diri sendiri. Bukan karena kamu punya semua jawaban, tapi karena kamu hadir sebagai saksi, bukan hakim.
Kamu tidak memaksa mereka berubah. Kamu hanya membiarkan mereka bertemu dengan kebenaran dalam dirinya. Dan seringkali itu lebih dari cukup. Pendengar ketidakselarasan dari luar, semuanya tampak sempurna. Senyuman manis, percakapan ringan, tawa tulus, tapi jauh di dalam dirimu ada tarikan halus. Semacam ketidaknyamanan yang tidak bisa kamu abaikan. Seolah ada dua kebenaran yang berjalan berdampingan, yang tampak dan yang kamu rasakan. Kamu tidak tahu dari mana datangnya perasaan itu, tapi kamu tahu ada sesuatu yang tidak selaras. Seseorang bisa berkata bahwa mereka bahagia, tapi kamu merasakan kesedihan yang belum sempat diberi nama. Mereka bisa tampak kuat, tapi energimu menangkap fragilitas yang mereka sembunyikan, bahkan dari diri mereka sendiri. Ini bukan tentang menebak atau menilai, melainkan tentang merasakan getaran yang tak sesuai dengan narasi yang dibangun. Kamu seperti penyetel alat musik yang bisa mendengar senar yang fals, bahkan saat orang lain bersikeras semuanya baik-baik saja. Namun, kamu tidak memaksakan kebenaranmu. Kamu hanya menjadi saksi dari ketidakselarasan itu, dan melalui kehadiranmu, kamu perlahan membantu mereka mengingat nada asli diri mereka. Ini bukan tentang menjadi benar, ini tentang membawa kehadiran yang secara alami mengundang orang kembali pada kejujuran batin mereka sendiri. Tanpa dorongan, tanpa tekanan. Kamu bukan pengungkap rahasia, kamu adalah ruang yang memungkinkan kebenaran muncul dengan sendirinya. Dan dalam ruang itulah penyembuhan sejati bisa dimulai. Beban yang bukan milikmu. Kadang kamu terbangun dengan tubuh yang berat, leher kaku, atau dada terasa sempit, padahal tidak ada penjelasan logis untuk semua itu. Di lain waktu, kamu tiba-tiba merasa lelah setelah bertemu seseorang, seolah energi kehidupanmu terkuras tanpa peringatan. Ini bukan sekadar kelelahan biasa. Ini adalah respons tubuh terhadap luka yang bukan milikmu, tapi ikut kamu rasakan. Tubuhmu tidak hanya menjadi tempat bernaung jiwamu, tapi juga menjadi barometer halus bagi luka orang-orang di sekitarmu. Kamu merasakan mereka bahkan sebelum mereka mengakuinya. Ketika seseorang menyembunyikan kesedihannya, kamu mungkin merasa nyeri di kepala atau sakit di perut. Ketika mereka kehilangan arah tapi tidak berkata apa-apa, kamu mungkin sulit tidur atau merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Ini bukan hukuman, tapi panggilan. Panggilan untuk memahami bahwa tidak semua beban harus kamu pikul. Bahwa kamu bisa menjadi saksi tanpa harus menjadi penanggung. Bahwa kamu bisa mencintai tanpa harus menyelamatkan. Dan bahwa memahami bukan berarti mengambil alih. Kunci dari perjalanan ini adalah membedakan mana yang milikmu dan mana yang bukan. Ketika kamu mulai mengenali batas-batas energi, kamu tidak lagi menjadi korban dari sensitivitasmu, tapi pengelola yang bijak. Kamu belajar untuk mendengar sinyal tubuh, menghormatinya, lalu membebaskannya. Karena tubuhmu bukan tempat penyimpanan luka dunia, tapi saluran penyadaran yang bila dijaga dengan cinta justru bisa menyembuhkan tanpa menyakiti dirimu sendiri. Kesendirian yang menyembuhkan di dunia yang begitu sibuk, diam sering disalahpahami. Ketika kamu memilih menjauh, banyak yang mengira kamu sedang menghindar, padahal kamu sedang kembali kepada dirimu sendiri. Kesendirian bukan pelarian bagimu, tapi ruang sakral untuk pulih. Dalam sunyi, kamu mendengar suara yang tak terdengar di keramaian. Kamu menyentuh bagian dalam dirimu yang selama ini diam, demi mendengar orang lain. Di saat orang merasa sepi, kamu justru merasa utuh. Karena kesendirian bukan kekosongan, melainkan keutuhan yang tidak tergantung pada siapapun. Dia menjadi perawatan spiritualmu. Seperti pohon yang tumbuh dalam senyap, kamu memperbaiki diri dalam ketenangan. Energi yang selama ini kamu berikan kembali mengisi dirimu, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar. Bahkan penyembuh pun perlu disembuhkan, dan kadang hanya keheningan yang cukup lembut untuk menyentuh bagianmu yang lelah. Kamu tidak lari dari dunia, kamu sedang mengakar agar saat kamu kembali, kamu bisa hadir lagi dengan penuh. Karena kamu tahu, penyembuhan sejati tidak datang dari banyaknya kata atau tindakan,
tapi dari energi yang jernih dan utuh. Dan kesendirian adalah cara tubuh dan jiwamu menyucikan kembali cahaya itu. Hadir di momen terpenting, entah bagaimana, kamu selalu muncul di momen paling rapuh dalam hidup seseorang. Di tengah tangisan yang ditahan, di ambang keputusan berat, atau saat mereka merasa dunia runtuh dan tak ada yang mengerti. Kamu tidak selalu diundang, tapi kehadiranmu terasa seperti panggilan yang datang dari tempat yang lebih dalam. Seolah alam semesta tahu bahwa ketika segalanya runtuh, kamu adalah ruang aman yang bisa menampung tanpa menghakimi. Kamu bukan pahlawan yang datang dengan solusi. Kamu adalah jangkar dalam badai. Kehadiranmu yang tenang dan utuh menjadi titik tumpu bagi jiwa yang limbung. Di tengah kekacauan, kamu tidak panik. Kamu hanya ada. Dan justru dalam keberadaanmu itulah terjadi sesuatu yang ajaib. Ruang bagi orang lain untuk mengurai, merasakan, dan perlahan mulai menyusun kembali dirinya. Tanpa kata-kata yang berlebihan, tanpa petuah yang memaksa, kamu menjaga ruang bagi transisi yang sedang terjadi. Mereka mungkin tidak sadar, tapi kamu melihat kepingan jiwa yang mulai menyatu kembali. Kamu tidak menggiring mereka ke tujuan, tapi kamu menjaga agar mereka tidak tenggelam di tengah prosesnya. Peran tak terlihat, bahkan mungkin tak pernah dihargai secara terbuka, tapi jiwamu tahu ada kelegaan yang dalam saat kamu menyadari bahwa kamu menjadi titik balik. Bukan karena kamu mengubah mereka, tapi karena kehadiranmu, mereka memutuskan untuk berubah. Dan dalam diam itu, kamu tahu kehadiran bukan hanya bentuk cinta tertinggi, tapi juga alat penyembuh paling murni. Melambat saat perubahan datang. Saat dunia di sekitarmu mulai bergejolak, tubuhmu justru melambat. Seperti bumi yang hening sebelum badai, kamu merasakan ada sesuatu yang sedang bergeser bahkan sebelum perubahannya terlihat. Kamu mungkin merasa lelah tanpa sebab, pikiran seperti tertarik ke dalam, dan dorongan untuk berhenti sebentar menjadi begitu kuat. Ini bukan kemalasan, ini adalah kesiapan intuitif. Tubuhmu tahu bahwa perubahan besar membutuhkan ruang, tidak hanya ruang di luar, tapi juga di dalam. Dalam jeda itu, energi lama diurai dan frekuensi baru mulai dibangun. Ini adalah saat-saat rapuh namun penuh potensi. Saat di mana kamu belum menjadi yang baru, tapi sudah bukan yang lama. Kamu berada di antara dan tubuhmu menyesuaikan. Proses ini sering membingungkan jika dilihat dari logika, tapi jiwamu mengenalnya. Ada sesuatu yang sedang kamu persiapkan, entah kamu sadari atau tidak, bukan hanya secara emosional atau spiritual, tapi juga secara biologis, karena perubahan sejati menyentuh seluruh sistem pikiran, hati, dan sel-sel tubuhmu. Dalam melambat itu, kamu diminta untuk percaya bahwa istirahat bukan penghambat, tapi bagian dari perjalanan, bahwa keheningan bukan kekosongan, tapi masa inkubasi dari versi dirimu yang lebih tinggi, dan bahwa ketika waktunya tiba, tubuhmu akan tahu kapan harus bergerak lagi dengan arah baru, energi baru, dan kekuatan yang lahir dari ketenangan. Cermin kebenaran. Kamu masuk ruangan dengan lembut, tapi kehadiranmu mengguncang sesuatu yang dalam. Bukan karena kamu berkata kasar, bukan karena kamu menunjukkan superioritas. Justru sebaliknya, karena kamu hadir dengan keaslian tanpa topeng, dan itu membuat orang lain merasa dilihat dengan cara yang belum tentu mereka siap hadapi. Banyak yang tak bisa menjelaskan ketidaknyamanan itu. Mereka merasa kamu tahu sesuatu padahal kamu hanya diam. Tapi diam itu berbicara. Kamu mencerminkan bayangan yang mereka hindari. Kamu membawa cahaya ke sudut yang mereka sembunyikan. Dan meski tak pernah kamu niatkan, kehadiranmu menjadi cermin jujur dari apa yang belum selesai di dalam diri mereka. Ini bukan kekuatan yang mudah ditanggung, karena kadang kamu disalahpahami. Kamu dianggap terlalu intens, terlalu dalam, atau bahkan mengganggu. Padahal kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Tapi itulah misteri penyembuh spiritual yang kuat. Kamu membawa kebenaran bukan sebagai senjata, melainkan sebagai cahaya. Dan cahaya pada awalnya memang menyilaukan bagi mata yang lama hidup dalam gelap. Namun, kamu tidak marah saat ditolak. Kamu mengerti
bahwa tidak semua orang siap untuk melihat. Kamu tidak memaksa karena kamu tahu setiap jiwa punya waktunya sendiri untuk membuka pintu. Kamu hanya hadir menjadi penanda bahwa kebenaran itu ada, menunggu untuk dikenali, bukan dikejar. Dan saat waktunya tiba, mereka akan mengingatmu, bukan karena kamu berkata banyak, tapi karena kamu pernah menjadi titik refleksi yang mengubah arah hidup mereka. Diam-diam, dalam, dan abadi. Semoga penulisan ulang ini membantu. Jika ada bagian lain yang ingin Anda sesuaikan, jangan ragu untuk beritahu saya.